Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Eh, Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat bersama-sama hadir di kajian malam ini terkait kajian Kitabun Nikah karangan Syekh Arsad Al-Banjari yang mana ini merupakan kajian perdana ya. Mudah-mudahan peserta maupun kita semua bisa istiqomah bersama-sama belajar bersama terkait fikih munakahat. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala Muhammad. beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, marilah kita mulai majelis kita pada malam hari ini dan bersama-sama membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Baik, Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya tidak panjang lebar, insya Allah nanti pemateri akan langsung disampaikan oleh guru kita yaitu Guru Muhammad Syaibani. Kemudian nanti apabila beliau sudah selesai menyampaikan materinya, insya Allah nanti dikembalikan ke kita untuk bersama-sama kita lanjutkan dengan sesi diskusi apabila ada pertanyaan. Nah, kemudian untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Guru Muhammad Syaibani untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Rahman Shah selaku ketua ataupun pembina pada kajian fikih munakahat ini, dan juga yang ulun hormati seluruh peserta para CPNS penghulu di Kanwil Kalimantan Selatan ataupun yang lainnya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya, ulun mohon izin eh, membacakan, hanya sekedar membacakan, bukan mengajari lah. Kita di sini diskusi mudzakarah saja. Kalau nanti seandainya ada yang kurang pas ataupun memang tersalah, ulun mohon eh, dari Pian ya membujurkan nantinya apa yang aku sampaikan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala al-musannifu rahimahullahu taala wa mata'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Ini kitab pada menyatakan hukum nikah. Nah, jadi kitab ini namanya hanya sekedar kitabun nikah ya. Jadi Datuk Kalampayan beliau tidak memberi nama-nama seperti nama-nama yang lain ya. Jadi beliau langsung saja uh, menyatakan bahwasanya ini kitabun nikah. Bahkan kitabun nikah ini sebenarnya banyak yang ragu apakah ini karangan Datuk Kalampayan atau bukan. Nah, kalau kita lihat dari kitabun nikah ini uh, mukaddimahnya kadada ya, langsung aja tuh. Coba pian baca ya, langsung aja. Adapun mukaddimah yang di atas itu kan bukan dari Sidin, tapi dari Dzurriyyat Sidin. Nah, jadi sempat ada keraguan apakah kitabun nikah ini memang karangan Datuk Kalampain atau bukan. Ternyata diteliti oleh seorang dosen di Martapura, nama beliau Guru Haji Adi bin Guru Hatim Salman ya. Jadi Guru Haji Adi ya, bin Guru Haji Hatim Salman. Jadi beliau meneliti tentang kitabun nikah. Nah, di dalam penelitian tersebut ternyata di sini disimpulkan bahwasanya
Kitabun Nikah ini memang adalah karangan Datuk Kalampayan. Nah, bermula nikah itu sunnah bagi barang siapa yang ingin kepada nikah. Nah, jadi hukum asal nikah itu adalah sunnah. Nah, sebagaimana di dalam hadis Nabi mengatakan an-nikahu sunnati, ya. Nikah itu adalah sunnahku, ajaranku. Nah, dari situ dapat kita ambil pahaman istinbat hukumnya bahwasanya menikah itu hukumnya adalah sunnah. Nah, itu pun dengan syarat jika diperolehnya belanja nikah seperti mahar dan pakaian dan nafkah. Nah, jadi orang yang menginginkan nikah dan dia ada memiliki uhbah, kalau bahasa fikihnya uhbah, biaya, ya. Kalau bahasa kitab sini belanja nikah. Ya, belanja nikah itu seperti mahar, pakaian dan nafkah, maka orang tersebut dihukumkan sunnah untuk melakukan pernikahan. Nah, dan jika tiada diperolehnya belanja nikah, artinya dia tidak mempunyai biaya, maka terutama baginya adalah meninggalkan nikah. Nah, jadi kalau seandainya orang tersebut hanya memiliki keinginan untuk menikah, namun tidak memiliki biaya mahar kadakawa, membayar mahar terus memberi nafkah kadakawa, maka orang tersebut terlebih utama dia meninggalkan atau tidak melakukan yang namanya pernikahan. Kenapa? Karena nanti akan memudaratkan kepada istrinya. Maka hendaklah dipecahkannya akan inginnya dengan melazimi puasa. Nah, makanya orang yang dia itu tidak mampu dari segi ekonomi ingin melakukan nikah, eh, cara memecah hawa nafsunya dengan cara puasa, karena puasa itu adalah benteng. Terus, adapun orang yang tiada ingin ia kepada nikah, maka makruh baginya nikah. Berolehnya akan dia, tetapi ada padanya penyakit seperti lemah zakarnya atau tuha. Nah, orang yang dia itu tidak menginginkan untuk menikah, ya, dan kadada berisi ubah biaya untuk membayar mahar atau untuk memberi nafkah, maka orang tersebut apabila menikah hukumnya adalah makruh. Atau orang tersebut, ya, ada juga berisi biaya, nah, tapi ada berisi penyakit. Nah, di sini pengarang kitab menyebutkan seperti lemah zakarnya atau tuha. Nah, jadi orang ini kadada keinginan nikah, cuman biaya ada, tapi ada berisi penyakit, ya, lemah zakar, maka hukum bagi orang tersebut menikah adalah makruh atau ketuhaan. Nah, kenapa jadi yang tuha ini dimakruhkan, ya, dalam masalah ini menikah? Karena yang pertama, orang tuha ini kadakala lagi memberi keturunan. Yang kedua, seandainya pun ini ada berisi ekonomi, ya kah, ini kada akan menjamin kebahagiaan bagi pasangannya. Jadi karena tuha sudah, ya. Dan jika ada pada orang yang tiada ingin nikah itu belanja nikah dan tiada padanya penyakit, maka masgul dengan mengerjakan ibadah, maka terabdal baginya daripada nikah. Nah, jadi orang nangkinya itu tidak ada keinginan menikah, ya, tapi dari segi biaya ada. Nah, namun orang tersebut lagi sibuk di dalam ibadah atau menuntut ilmu. Maka yang terabdal baginya adalah sibuk dalam ibadahnya ketimbang dia melangsungkan pernikahan. Nah, jadi banyak contoh-contoh ulama yang mereka itu sibuk di dalam ilmu dan amal ketimbang menikah. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi, beliau itu terkenal dengan min ulamail uzzab, ya, ulama-ulama yang membujang sampai masa akhir hayatnya. Padahal Imam Nawawi ini beliau dari segi biaya ada, ya, kawanya sih hendak menikah. Nah, cuman keinginan untuk menikah ada. Kenapa? Karena beliau sibuk di dalam ilmu dan ibadah. Nah, makanya sampai akhir hayat beliau, beliau tidak menikah. Astagfirullah, gak ngomong loh wong-wong gitu. Terus Al-Imam Nawawi itu umur beliau kurang lebih 40 tahun, ya. Tetapi
karangan beliau melebihi daripada batas umur beliau. Nah, itu menandakan bahwasanya keberkahan umur beliau sibuk di dalam ilmu dan ibadah ya ketimbang mengerjakan hal keduniaan termasuk menikah. Nah, terus dan jika tiada masyghul ia mengerjakan ibadah, artinya tiada sibuk ia mengerjakan ibadah, maka nikah itu afdal baginya daripada meninggalkannya. Nah, tapi lamun seorang tersebut dia tidak ada kesibukan di dalam ibadah, ya kah biayanya ada. Nah, biayanya ada, sekalipun keinginan menikah kada ada, maka orang tersebut lebih afdalnya menikah ketimbang menyibukkan dirinya daripada hal-hal yang lain gitu. Terus dan sunnah bagi barang siapa yang berkehendak menikahi perempuan bahwa menilik ia kepada muka perempuan itu dan kepada dua tapak tangannya, zahirnya dan batinnya, hingga pergelangannya, dan jika tiada dengan izinnya sekalipun. Nah, jadi seorang laki-laki yang dia itu berkehendak menikahi perempuan ya yang dikhitbahnya, maka sunnah menilik perempuan tersebut. Nah, jadi bahasa di sini dengan kalimat menilik. Nah, kalau menilik itu kalau bahasa fikih nazar, melihat, memandang. Apa yang dipandang? Yang dipandang itu cukup muka dan telapak tangannya ya, sampai pergelangan tangannya. Nah, itu aja. Nah, kenapa jadi muka dan telapak tangan? Karena muka itu sudah mewakili kecantikan seseorang. Makanya kita kalau hendak melihat orang itu bungas kadanya cukup lihat muhanya aja. Apabila muhanya bungas ya sudah berarti full ya seberatan orang tersebut mas. Nah, kenapa jadi tangannya? Nah, tangan itu mewakili kesuburan ya, kebagusan daripada bentuk tubuhnya. Apabila tangannya itu lamak mungkal berarti mungkal atau awaknya ya. Apabila tangannya itu pinak kurus berarti kurus tuh binian tuh. Nah, makanya di sini laki-laki yang hendak menikahi mengkhitbah seorang perempuan dia sunnah melihat muka bagian telapak tangannya. Nah, terus karena dipadakkannya dengan izin syar'i dan tiada harus, artinya dan tiada boleh baginya menilik pada barang yang lainnya daripada menghendaki menikahi dia, menilik kepada barang yang lain daripada antara pusatnya dan lututnya. Jelas ya kah? Nah, yang diperbolehkan itu hanya menilik, melihat bagian muka dan telapak tangannya. Adapun bagian yang selain itu hukumnya tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Dan demikian lagi sunnah bagi menilik kepada laki-laki yang dikehendakinya akan suaminya pada barang yang lain daripada antara pusatnya dan lututnya. Bermula haram atas laki-laki yang besar, maksudnya laki-laki yang sudah balik berakal, menilik, melihat kepada sesuatu daripada badan perempuan yang halat. Halat ini perempuan yang ajnabi, ya, yang balik berakal pula, melainkan dengan 7 sebab. Nah, jadi seorang laki-laki yang dia itu sudah balik berakal, yang sudah ada beban hukum taklif, hukum syar'i terhadap dirinya, maka hukumnya haram, maka melihat perempuan yang ajnabiyah. Ini melihat dengan memandang lah, bukan melihat sekilas kilas. Jadi istilah menilik ini ibarat melihat sambil memikirkan ya. Nah, jadi melihat sambil memikirkan, sambil di situ berkeinginan ya untuk memiliki perempuan tersebut. Nah, bahasa kita melihat rumah bunga saja ya. Rumah bagusnya, rumah sempoknya bahasanya gitu nah ya, menilik ini. Kalau hanya melihat hanya sekintas bilas ya nggak jadi masalah. Yang diharamkan ini melihat, memikirkan sampai kepada berkeinginan ya, untuk uh, memiliki perempuan tersebut ya, berkeinginan membangkitkan kepada hawa nafsunya. Kalau melihat seperti itu, seorang laki-laki yang dia itu sudah balik berakal melihat kepada perempuan yang ajnabi yang balik berakal juga, maka hukum tersebut haram. Nah, terkecuali dengan 7 sebab. Artinya diperbolehkan ya kita itu melihat, menilik perempuan itu.
Nah, yang pertama sebab hendak diambil akan istrinya. Nah, yang pertama boleh seorang laki-laki itu melihat, ya, artinya kalau bahasa Banjarnya itu mengagaki, menampaki, ya, perempuan yang ajnabi tadi. Yang pertama boleh apabila tujuannya hendak menikahi si perempuan tadi. Itu pun ada batasannya juga, ya. Yang boleh dilihat hanya bagian muka dan telapak tangan. Nah, terus yang kedua, sebab naik saksi atasnya, ya. Yang ketiga, sebab berniaga atau barang sebagainya. Nah, maksudnya kita dengan perempuan tersebut melakukan transaksi muamalah. Ya, jelas ya, ketika kita melakukan transaksi muamalah, kita pasti melihat, ya, memandang kepada si perempuan tadi. Kadang maupun kita, ya, bermuamalah dengan seorang perempuan berapa jam, ya, kita bingung barangnya yang diambil yang mana, ya, harga duit yang di ujungnya berapa. Nah, terus yang keempat, boleh kita itu melihat, memandang, nazar dengan perempuan yang ajnabi itu sebab hendak menebus abdi perempuan. Nah, ini terkait tentang perbudakan. Maka harus menilik abdi atau budak perempuan itu pada yang lain daripada antara pusat dan lututnya. Nah, yang kelima, sebab mengaji. Nah, maka harus atau boleh menilik mukanya, dan kedua tapak tangannya. Nah, atau laki-laki tadi dia sebagai guru mengaji bagi perempuan, nah, maka boleh, ya, kita melihat mukanya dan telapak tangannya. Nah, terus yang keenam, sebab hendak mengobatinya. Nah, karena untuk pengobatan, nah, ini juga diperbolehkan seorang laki-laki nazar melihat kepada perempuan tersebut. Terus yang ketujuh, menghukumkan hakim atasnya atau baginya dengan suatu hukum. Atau si laki-laki tadi dia sebagai hakim dan yang dihukumkan jadi perempuan, nah, maka boleh si hakim tadi nazar melihat perempuan tersebut dengan mengamati, dengan memperhatikan perempuan tersebut, karena si hakim dia mempunyai kewenangan, ya kan, untuk memberikan hukum, memutuskan hukum kepada perempuan tadi. Nah, jadi ada 7 sebab kita itu diperbolehkan nazar, ya, melihat, memandang perempuan yang bukan mahram, perempuan yang ajnabi, perempuan yang tidak ada hubungan kaitannya mahram dengan kita ataupun istri kita. Nah, apabila tidak ada 7 sebab tadi, maka hukumnya haram kita melihat seorang perempuan ajnabi yang sudah balik berakal. Dan sunnah yang hendak kita ambil akan istri itu yang beragama. Nah, jadi sunnah kalau kita hendak mencari istri itu, carilah istri yang bagus dalam segi agamanya. Dan lagi sunnah menikahi perempuan yang dara. Yang dara itu maksudnya yang bujang. Nah, dan lagi sunnah menikahi perempuan yang ketahuan ibu bapaknya lagi yang baik asalnya, seperti anak orang alim atau anak orang soleh. Nah, dan sunnah juga kalau seandainya laki-laki tadi dia hendak mencari istri, carilah istri yang memang keturunan zuriat orang yang bagus, ya. Apakah itu zuriat orang yang alim atau orang yang soleh. Dan lagi sunnah menikahi perempuan yang baik rupanya, sekira memberi ingin kepada kita, tetapi jangan terlebih baik rupanya. Nah, sunnah juga mencari istri itu yang bagus rupanya, ya kah? Akan tetapi jadi sini jangan terlebih baik rupanya. Nah, karena dalam satu kitab ada menyebutkan bahwasanya makruh, ya, apabila bini itu terlalu bungas. Ya, kenapa? Karena banyak nangkap pingin kita. Nah, ya, daripada sekalian perempuan yang baik, maka yaitu makruh menikahi dia. Nah, dan lagi sunnah menikahi perempuan yang asal peranakannya. Nah, maksud asal peranakannya ini bagus rahimnya, supaya kita lekas beroleh anak. Nah, supaya
kita itu lakas berisi anak. Karena memang niat menikah itu selain untuk mengamalkan sunnah Nabi, juga niatnya untuk memperbanyak umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disuruh ya kah, disunnahkan kita mencari istri itu, carilah perempuan yang bagus ya kah, peranakannya, supaya lakas ya, berolah anak, lakas berisi anak ya. Dan lagi sunnah yang hendak kita nikahi itu jangan ada keluarga yang parak seperti sepupu sekali. Nah, sunnah Julusidin mencari istri itu kalau kalau bisa ya jangan ada hubungan keluarga yang dekat, yang kayak sepupu sekali. Kenapa? Yang pertama, nah, sepupu sekali ini sedikit banyaknya ya ada apa namanya, ada kaitan darah ya kah dengan si antara si suami dengan si istri tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya terjadi masalah ya, nah, lalu terjadi perceraian, kemungkinannya orang tuanya pun juga nanti akan mengambilkan hati, terlibat juga. Nah, kalau sepupu sekali antara kuitan dengan kuitan itu kan bening sanak. Nah, kalau terjadi permasalahan, maka eh, terjadilah yang namanya putus silaturahmi antara kedua belah pihak sebagai saudara tadi. Nah, dan lagi sunnah menikahi perempuan yang pengasihan, artinya yang kasih sayang. Dan lagi sunnah menikahi perempuan yang sempurna akal. Dan lagi sunnah menikahi perempuan yang baik perangai. Dan lagi sunnah menikahi perempuan yang balik. Dan lagi sunnah menikahi perempuan yang tiada berisi anak. Nah, jadi yang bagus itu menikahi perempuan nang darat di sini nang bujang. Kalaupun seandainya ya ada perempuan yang statusnya janda, maka kalau bisa carilah yang tiada berisi anak. Kenapa? Karena kalau kita menikahi perempuan yang janda, ya kalau seorang laki-laki atau menikahi perempuan yang janda dan berisi anak, maka dikhawatirkan ya kah laki-laki tadi ada keempat makan daripada bahagian warisan si anak tadi, atau si anak tadi ada keempat makan daripada hasil si suami yang menikahi janda tadi. Kalaunya kita lihat di dalam fikih ya, ketika seorang suami meninggal ya, ada anak dan istrinya, maka si anak tadi sebenarnya bukan tanggung jawab si istri yang ditinggalkan tadi, tetapi pindah tanggung jawab nafkah itu kepada kakeknya atau kepada asobahnya jika seandainya kakeknya ada. Nah, kalau seandainya laki-laki yang menikahi seorang janda yang mempunyai anak, dikhawatirkan tadi anak tadi dia mengambil bahagian daripada eh, harta si suaminya tadi, atau si suami tadi ada temakan terambil daripada bagian harta si anak tadi. Dan lagi sunnah menikahi perempuan yang kurang maharnya. Maksud kurang mahar ini mahar yang mudah lah, bukan berarti mahar yang murah. Karena Nabi mengatakan yang paling baik pernikahan itu adalah yang paling mudah maharnya. Bukan berarti yang paling murah maharnya. Bahasa paling mudah ini bisa diartikan seberapa kemampuan si laki-laki tadi dia memberikan mahar. Dan lagi sunnah menikahi perempuan yang putih kuning kulitnya. Nah, karena putih kuning ini bagus dilihat, nyaman, cerah. Dan lagi sunnah bagi perempuan dan walinya memilih laki-laki yang bersifat seperti sifat yang telah tersebut itu. Bermula ditegahkan atau dilarang dengan tegah makruh, dengan hukumnya makruh, menikahi perempuan yang biru warna kulitnya. Nah, kalau biru warna kulitnya, ini berarti di atas hitam lah. Kalau hirang itu di atasnya biru. Nah, jadi kalau sampai biru ini berarti hirang benar tuh ya.
dan perempuan yang sangat panjang, perempuan yang jangkung, lagi kurus dan kurus, ini hukumnya makruh lah. Dan perempuan yang sangat pendek dan yang sangat tua dan perempuan yang, nah di sini pada dapat ya, ini apa barisnya ini, pemain kah atau apakah? Nah nanti kita diskusikan apa ini barisnya. Nah jadi makruh ya menikahi perempuan yang sangat pendek, nah cebol lah bahasanya, dan yang sangat tua. Nah kenapa jadi menikahi perempuan yang tua ini makruh? Kenapa? Karena kemungkinan kadang kau lagi melahirkan. Nah sedangkan tujuan nikah itu kan kita untuk mempunyai keturunan. Bermula perempuan yang haram nikah dengan kita yaitu dengan 6 sebab. Nah, jadi ada uh, perempuan yang diharamkan dinikahi seorang laki-laki itu ada 6 sebabnya. Yang pertama sebab senasab, karena ada hubungan nasab. Ya, ini sudah jelas ya. Kalau seandainya ada hubungan nasab, maka hukumnya dia mahram. Ya, tidak boleh melakukan, kedua belah pihak yang semahram tadi tidak boleh dia melakukan pernikahan. Yang kedua sebab susuan. Ya, ada hubungan uh, orang tua susuan ataupun saudara sesusuan. Yang ketiga sebab berambil-ambilan. Nah, maksud dari berambil-ambilan ini maksudnya adalah sebab karena ada hubungan mertua. Nah, ketika seorang laki-laki tadi dia menikahi perempuan, maka ibu dari perempuan yang dinikahi laki-laki tadi statusnya dia menjadi mertua. Ya. Nah, maka hukumnya berlaku di situ, namanya mahram, diharamkan nikah. Dan itu alat ta'bid atau selama-lamanya. Nah, yang keempat sebab memadukan perempuan yang ditegahkan memadukannya dengan istrinya. Nah, jadi menikahi uh, adik adingnya dari istri itu hukumnya haram. Nah, jadi seorang laki-laki menikahi perempuan dan perempuan itu ada di isi ading. Nah, maka hukum hukum dengan ading tadi hukumnya adalah dianggap mahram, cuman tidak ala ta'bid, tidak untuk selama-lamanya. Nah, bisa saja ya si laki-laki tadi menikahi adingnya apabila nanti terjadi yang namanya perceraian dengan kakaknya. Nah, bercerai dengan kakaknya bisa yang menikahi dengan adiknya. Tapi selama si laki-laki tadi menikahi si perempuan, maka adiknya tadi tidak boleh dinikahi laki-laki tadi. Karena menggabung antara dua saudara ya dengan satu suami itu dilarang. Kenapa? Karena bisa menyebabkan yang namanya putusnya silaturahmi. Yang kelima sebab ditalak 3 sebelum berzina buta. Nah, jadi perempuan yang tertalak 3 itu haram dinikahi kecuali uh, ada yang namanya istilah berzina buta muhalil. Perempuan tersebut nikah dulu dengan laki-laki lain, habis itu dicerai, beriddah, baru bisa kembali lagi kepada laki-laki yang mentalak 3-nya tadi. Yang keenam sebab li'an, nah yakni bersumpah antara dua laki istri di atas mimbar di hadapan hakim sebab menukis. Yang menukis ini kalau di kamus itu menuduh ia akan istrinya dengan zina serta ketiadaan saksi. Maka disuruh bersumpah suaminya di atas mimbar 5 kali supaya terpelihara dirinya daripada had tukas, had menuduh. Karena jikalau ia tiada mau bersumpah, maka dipukul ia 80 kali. Dan demikian lagi disuruh bersumpah istrinya di atas mimbar 5 kali supaya terpelihara ia daripada had zina. Karena jikalau tiada mau ia bersumpah, niscaya didirikan atasnya had zina, maka apabila sudah bersumpah keduanya jatuhlah talaknya talak talak bain, tiada boleh ini ber berapa ini? Tiada boleh bermentukan. bermentukan selama-lamanya. Nah, maksudnya tiada boleh bebulikan. Nah, karena yang namanya talak li'an ya, talak sumpah ya. Jadi kan asal muasalnya ini kan si laki-laki ini dia menuduh istrinya berzina.
cuman buktinya kada cukup. Karena sudah telanjur menuduh istrinya berzina, ya mau kada mau ini harus bersumpah. Ya, harus bersumpah. Lamun kada bersumpah, si suami tadi kena had zina. Ya, had qadzaf namanya, menuduh ya orang berzina, menuduh istri berzina tanpa bukti. Nah, dan istrinya pun juga disuruh bersumpah juga. Ketika sama-sama bersumpah, nah jatuhlah di situ yang namanya talak li'an. Ya, ketika terjadi li'an, maka perpisahannya ya furqahnya ala ta'bid, untuk selama-lamanya kada kawa bulikan lagi. Nah, beda halnya kalau talak tiga ya. Kalau talak tiga bisa berbulikan dengan cara muhalil ya, dengan cara si perempuan tadi menikah dengan laki-laki lain. Tapi kalau li'an ya, bersumpah ya, terjadi perceraian, maka perceraian talaknya itu untuk selama-lamanya kada kau bulik-bulikan lagi. Nah, terus adapun perempuan yang haram menikahi dia sebab nasab itu 7 bagian. Nah, mungkin cukup sampai di sini aja dulu. Untuk selanjutnya kita lebih banyak kepada diskusi muzakarah. Nah, sebelumnya ulun ampun maaf ya, uh, kurang maksimal dalam penyampaian karena masih hawa-hawa sibuk, apa namanya, fokus kepada emosi ya, sewajar ya. Jadi untuk mutolaah mencari tambahan penjelasan masih kurang. Nah, untuk selanjutnya ulun serahkan kepada moderator, yaitu Ustadz Rahman Syah. Waktu dan tempat dipersilahkan.